Hey, sahabat Ruang Gabut FM, dimanapun kalian berada, malam ini kita akan nemenin kegabutan kalian. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, jangan lupa buat di subscribe, like, dan komen. Sekarang kita kasih kalian waktu 5 detik buat pencet tombol subscribe biar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita selanjutnya. Dan juga biar kita semangat bikin konten-konten berikutnya untuk kalian. Iya. Malam ini kita akan membawakan segmen yang sedikit mengundang adrenalin dan juga yaitu tentang pendakian horormu. Ini akan menemani kalian yang para jomblo yang lagi pacaran, pokoknya peneman malam minggu kalian. Kita akan upload sebuah cerita horor yang berjudul Tersesat di Pendakian. Oke, buat kalian yang merasa belum punya keberanian atau belum pada posisi yang PW, aku sarankan sekarang kalian, karena waktu sudah cukup larut malam, segera cari selimut, cari bantal. Tapi sebelumnya jangan lupa cuci tangan, cuci kaki, gosok gigi. Dan biar cerita ini bisa menjadi pengantar tidur kalian, atau kalian yang mungkin masih takut, boleh diputar besok siang. Cerita ini kita peroleh dari Wattpad yang berjudul Tersesat di Pendakian, ditulis oleh Edson Sandia. Buat kalian yang penasaran dan ingin baca, kita akan tulis linknya di description. Oke, kita langsung aja masuk ke ceritanya. Perkenalkan, aku Nasya. Kalian masih ingat kejadian 3 tahun yang lalu saat Indonesia gempar dengan kejadian 2 orang pendaki yang hilang 10 hari namun berhasil selamat dan sehat walafiat? Aku akan menceritakan kisahku ketika mendaki gunung yang terletak di bagian paling timur Pulau Jawa. Gunung yang tidak terlalu dikenal banyak orang, namun menyimpan misteri dan mistis yang luar biasa. Mas tidak mengizinkan kamu pergi, Dek. Kuhembuskan nafas jengah, sampai kapan pria yang dijodohkan denganku itu berhenti mengekang. Sedetik kemudian, kubalas pesannya dengan nada memaksa. Nasya, sudah mendapat izin dari Abi. Meskipun kakak tidak mengizinkan, Nasya akan tetap pergi mendaki. Assalamualaikum. Tiba-tiba terdengar dedung motor berhenti di pekarangan rumahku. Ah, Isabel. Sabel. Pekikku lalu berlari memeluknya. Tak lama kemudian, kami bergegas membereskan barang-barang yang akan dibawa mendaki. Tetapi sebelum itu, kupastikan izin dari laki-laki parubaya yang selama 20 tahun itu kupanggil Abi. Bi, Nasya dan Sabel pergi dulu ya. Hati-hati Syah, Bel. Kalian harus menjaga satu sama lain. Nasihat Abi pada kami. Aku mengangguk. Akhirnya kita berangkat menuju tempat berkumpulnya teman-teman Sabel yang telah terdaftar dalam ekspedisi OT atau Open Trip. Dalam pendakian kali ini seolah semesta tidak merestui. Ketika baru 15 menit perjalanan, hujan deras mengguyur jalanan. Terpaksa kita berteduh di emperan toko. Sungguh, petir menyambar sebuah pohon yang terlihat sekali di depan mataku. Seram. Iya, sorry. Aku sama Nasya terjebak hujan. Nih, 10 menit lagi sampai, oke? Sabel menutup sambungan teleponnya. Ketua OT yang tengah menunggu kita bersikeras kita harus segera sampai secepatnya. Egois. Sudah tidak terlalu deras ya. Jalan lagi yuk, biar kita pakai jas hujan. Ajak Sabel sambil mengikat rambutnya. Mau tak mau, aku mengiyakan. Setelah berhasil sampai di sebuah rumah besar, aku dan Sabel dipersilahkan masuk oleh salah satu pemuda yang berdiri di teras depan. Wih, banyak juga ternyata yang ikut dalam OT kali ini. Sekitar 11 orang yang terdiri dari 7 orang laki-laki dan sisanya perempuan, termasuk aku. Kamu bawa ibu-ibu pengajian, Bel? Tanya seorang pria jakun berjaket coklat saat kami berdua baru memasuki rumah itu. Sontak seluruh pasang mata menatap ke arahku. Jelek, hatiku memanas. Dia sobat karibku, Sen. Sa, kenalkan sama mereka. Aku mengangguk. Bismillah.
Halo semua, kenalin saya Nasya Alfianisha. Panggil saja Nasya. Hai Nasya, salam kenal ya, aku Sofi. Halo Sya. Sapa salah satu perempuan di pojok ruangan sana. Aku mengangguk sambil tersenyum. Nasya, orang tuamu pasti menyekolahkanmu di sekolah khusus teroris ya? Beberapa dari mereka tertawa. Aku hanya menunduk. Lagi-lagi pria itu membuatku merasakan sesak di hati. Sam, jaga ucapanmu. Sentak Sabel. Aku segera mengelus bahunya untuk menenangkan. Pasalnya, gadis di sampingku itu paling marah jika sahabatnya dihina. Setelah semua beres, rombonganku bergegas menuju base camp dengan menunggangi sebuah mobil yang telah dipersiapkan, entah milik siapa. Setelah tertidur entah berapa lama, kulirik arloji di tanganku, menunjukkan pukul 1 dini hari. Pria yang tadi mencaciku ternyata masih fokus menyetir, namun mengetahui bahwa aku telah terjaga. Kau tidak merasa panas pakai penutup wajah seperti itu? Tanyanya pelan, mungkin takut membangunkan yang lain. Tidak, Balasku singkat. mata sipit, bulu matanya lentik. Saya penasaran sama wajah kamu. Aku terdiam lalu beristighfar sepelan mungkin. Coba buka cadarmu. Perintahnya, sontak aku menolak dengan tegas. Cih, dasar fanatik. Ya Allah, sesak sekali, kubiarkan saja tanpa membalas ucapannya. Baru saja ingin kembali tidur, mobil yang kami tumpangi berhenti di sebuah pedal rem diinjak kuat-kuat oleh pengemudi. Kenapa Bang Sam? Tanya Sofi setengah menguap. Brak, pintu mobil yang dibanting paksa membuat suara yang kencang saat aku ikut turun. Kulihat wajah pria itu pias dan menahan kesal. Mobil kami menabrak seekor kucing hitam. Sialan, menyusahkan saja. Makinnya, aku berinisiatif mengulik tanah di tepian jalan setelah berhasil menjadi lubang yang cukup untuk mengubur jasad kucing itu. Ku minta pria tadi untuk menguburkan dengan layak. Dia menurut. Kami kemudian melanjutkan perjalanan dengan tenang hingga sampai di base camp. Tepat saat kumandang azan subuh terdengar samar, mobil yang kutumpangi berhasil sampai di parkiran base camp yang dituju. Di sana juga terlihat 2 mobil yang dinaiki anggota yang lain dan sebuah sepeda motor milik Isabel yang dikendarai oleh Agam. Aku mengucap syukur saat di depan base camp tersebut terdapat sebuah mushola kecil. Segera aku ambil air wudhu dan menunaikan salat subuh terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi. Saat aku mengusap wajah setelah mengakhiri sholat, kulihat sosok nenek tua berrambut abu-abu memandangku dengan aneh. Kuputuskan untuk menghampirinya di pojok musola. Namun bahuku terlebih dahulu ditepuk dari belakang oleh Agam. Lihat apa? Ada nenek tua. Balasku sambil menunjuk pojok ruangan. Nihil, nenek tua itu hilang. Nafasku tersekat. Langsung ke base camp. Perintah Agam. Raut wajahnya dingin, menyiratkan ketegasan dari ucapannya. Aku mengangguk. Saat memasuki base camp yang ruangannya tak begitu besar, kulihat Sabel dan Novi sedang asik memakan mie instan. Sedangkan yang lainnya tengah merokok, bercanda, dan membereskan barang bawaan di carrier masing-masing. Gam, kok di sini? Tanyaku heran pada sosok pemuda yang tengah melipat SB-nya. Kamu kira saya habis dari mana? Aku terdiam. Kamu tadi ke musola. Agam mengerutkan keningnya. Nih, baru mau jalan. Mendadak sendi-sendi di tubuhku melemas. Kepalaku pening, kemudian kuputuskan menyantap roti yang kubawa dari rumah. Maaf Syah, tadi kamu sholat sendirian. Maklum, sebagian besar dari kami non-Islam. Ujar Isabel. Aku mendongak tanpa memberikan komentar. Memang betul apa yang dituturkan gadis berdarah Tionghoa itu. Pemeluk agama Islam di antara kami bahkan dapat dihitung jari. Setelah semua persiapan membagi barang di carrier masing-masing selesai, kami berdoa dipimpin oleh Mas Agis, ketua OT pada kali ini. HT di masing-masing ketua kelompok sudah dicek? Tanya Mas Agis. Semua aman Bang. Celetuk Bisma, ketua kelompok yang berada di bagian paling belakang saat perjalanan nanti. Tepat pukul 9 kurang 5 menit kami menyusuri hutan lebat yang jarang terjamah manusia. Begitu indah dan asri. Aku, Agam, Cika, dan pria menyebalkan bernama Sema atau yang akrab disapa Bang Sam berada di kelompok tengah.
Mas Agis, Sofi, dan Bisma berada di kelompok paling depan sebagai penunjuk jalan. Di belakang ada Panji, Lukman, dan Ranza. Perjalanan begitu menyenangkan, ditambah Ranza yang selalu menyeletuk lawakan receh hingga tak terasa kami sampai di pos 1 tepat 10 menit sebelum adzan zuhur berkumandang. Di pos 1, kami memutuskan untuk beristirahat. Atas kesepakatan bersama, sholat duhur akan dirapel dengan sholat asar, karena perkiraan kami akan sampai di pos 3 1 jam sebelum maghrib dan mendirikan tenda di sana. Mau tak mau, aku menurut saja. Gam, kenapa tidak ngecamp di pos 2 saja? Tanyaku pada Agam yang tengah meluruskan kedua kakinya. Tadi pas kamu sholat, Mas Agis dikasih tahu sama Kisote kalau di pos 2, 4, dan 6 kita tidak boleh didirikan tenda, angker. Masalahnya, kalau sebelum maghrib kita belum sampai di pos 3, gimana? Sholat kita tinggal. Tuturku cemas. Agam melotot ke arahku. Jangan bicara sembarangan, bentaknya. Seluruh pasang mata tertuju ke arah kami. Mas Agis mendekat ke arahku. Kenapa, Nas? Tanyanya. Aku melirik Agam yang mengerdikkan bahu acuh. Maaf Mas, saya hanya capek. Di gunung ini pantangannya dilarang ngomong kasar, vulgar, dan mengeluh. Ingat ya. Aku mengangguk lalu berucap terima kasih. Satu lagi, jangan berkata sesuatu yang belum terjadi, karena itu akan menjadi kenyataan. Mas Agis selalu menyuruh kami untuk bersiap-siap melanjutkan perjalanan. Dek, itulah sebabnya Agam marah besar padaku. Aduh, berkali-kali aku merutuki mulutku ini. Tak kurang dari 20 menit berjalan sambil mendadak berteriak menyuruh kami berhenti. Gila, gatal, tolong! Teriak gadis itu sambil membanting karir dari punggungnya ke tanah. Gadis itu meronta-ronta sambil menggaruk kedua bahunya. Mas Agis menenangkan Sabel, begitupun aku. Entahlah, aku merasakan sesuatu yang aneh ketika memandang karir Sabel. Astaga, belatung! Pekik Ransa saat mengecek keadaan karir Sabel. Semua pasang mata tertuju pada karir biru itu. Oh Tuhan, rupanya tak hanya belatung, tetapi semut yang ukurannya tak bisa dibilang kecil mengerubungi karir sobatku itu. Apa ya? Ada apa sebenarnya ini? Tangis Isabel mereda ketika selesai aku baluri minyak kayu putih di bahu dan pundaknya. Ku dekap gadis itu untuk lebih menenangkan. Agis memutuskan untuk mengoper posisi Sabel di kelompok tengah menggantikan Cika, sedangkan karirnya dibawa oleh Panji. Sudah lebih dari 2 jam setengah kita berjalan, namun belum menemukan pos 2. Sedangkan, menurut Mas Agis, perjalanan dari pos 1 ke pos 2 memakan waktu kurang lebih 1,5 sampai 2 jam. Kini waktu telah menunjukkan pukul 3 kurang 5 menit. Pikiranku kini mulai bercabang kemana-mana. Apakah hanya aku yang merasa perjalanan kita ini sedang tidak baik-baik saja? Prik! Mas Agis mengangkat satu tangannya ke atas. Capai! Panji menurunkan kedua karir di punggungnya. Sabel meminta karirnya kembali pada Panji. Ia mengatakan bahwasannya bahunya sudah membaik. Setelah memastikan keadaan, barulah Panji mengembalikan karir Sabel. Sebentar Mas, saya ingin buang air kecil dulu, ujarku. Perlu ditemani Syah? Tawar Lukman dengan mata mengerling nakal. Teman-teman yang lain justru menyorakinya. Aku berjalan menjauh dari mereka sendirian. Setelah ku selesaikan hajatku kembali, aku melangkahkan kaki ke arah mereka. Tetapi ada sesuatu yang mengalihkan pandanganku. Deleng opo, Nduk? Hahaha. Aku menghela nafas dan mengelus dada berkali-kali. Kelakuan Lukman benar-benar membuatku kaget. Kamu ngintip ya? Tanyaku marah. Dia berhenti tertawa kemudian melotot tak terima. Enak saja, Mas Agis menyuruhku untuk menjemputmu. Malah melamun di sini. Ucapnya jujur, aku hanya berohriah. Mas Agis, Bang Sam, dan Agas tengah berdiskusi mengenai kelanjutan perjalanan. Sisanya hanya menunggu sambil melahap camilan yang dibawa. Oke, setelah diskusikan ulang, kita akan kembali melanjutkan perjalanan sampai pos 3. Mau tidak mau, kita akan melakukan pendakian malam saat belum mencapai pos 3 untuk mendirikan tenda. Apakah kondisi tubuh kalian masih fit untuk melanjutkan perjalanan? Tanya ketua OT itu sambil melirik Sabel. Aman Mas, sehat walafiat Mas. Lanjut Bang,
Sebelum melanjutkan perjalanan, alangkah baiknya kita berdoa agar lekas sampai di pos 2 dan melanjutkan ke pos 3. Sebelum petang, berdoa dimulai. Kami melanjutkan perjalanan. Langit sore mulai tampak begitu indah ketika tak terasa 1 jam lebih kita berjalan. Senja mulai membiaskan warnanya, indah sekali. Tak ingin kehilangan momen berharga, aku mulai mengabadikan keadaan dengan sebuah kamera yang tergantung di leherku. Pos 2. Mas Agis berteriak dari depan sana. Beberapa dari kami berucap syukur. Langit telah gelap. Meskipun gemintang belum sepenuhnya nampak, suasana mulai hening kala terdengar lagi lawakan dari Ranza. Semua terdiam. Begitupun Mas Agis yang bimbang antara melanjutkan atau mendirikan tenda di sana. Mas, Sofi kedinginan. Ujar Cika sambil memeluk sahabatnya. Tak ingin membuang waktu, aku turut membantu menghangatkan gadis berambut pirang itu dengan menggosok kedua telapak tangan lalu menempelkan di kedua pipinya. Mas Agis berjalan ke arah kami. Dilihatnya Sofi yang tengah meringkuk dengan mata terpejam dan bibir bergetar. Wajahnya pucat pasi. Bang Sam tiba-tiba menyuruh kami bersiap mendirikan tenda. Nafasku tercekat. Bukankah di pos 2 ini pendaki dilarang ngecamp? Bang, kita dilarang mendirikan tenda di sini. Bentak Agam. Dan kamu mau Sofi mati kedinginan, hah? Balas Bang Sam dengan emosi. Agam berjalan ke arah Bang Sam. Kalau kita kenapa-kenapa, abang yang mesti tanggung jawab. Agam menunjuk ke Bang Sam dengan telunjuknya. Mas Agis menghentikan aksi mereka dengan mengatakan bahwasanya kita hanya sementara di sini sampai kondisi Sofi membaik. Agam mengalah. Pria itu menghampiri Ranza dan Panji yang tengah mendirikan tenda. Berdirilah 3 tenda yang ukurannya cukup untuk kami bersebelas. Tentunya tenda perempuan dipisah dengan tenda laki-laki. Aku membuatkan teh hangat untuk Sofi. Keadaannya masih belum membaik. Aku prihatin melihatnya semakin pucat begini. Agam memanggilku dari luar. Aku mengiyakan. Rupanya aku disuruh memasak mie instan untuknya. Menyebalkan. Gam, hutan ini terpencil. Jarang diketahui orang banyak ya? Tanya aku padanya. Agam mengangguk. Kalau kita hilang, berarti tidak akan ada tim SAR yang mencari kita. Sorot mata Agam kembali tajam. Dibantingnya ponsel yang sejak tadi digunakan untuk memotret pemandangan sekitar. Aku menunduk. Apakah aku salah bertanya demikian? Aku hanya ingin memastikan ini pendakian pertamaku di gunung yang jarang didaki pendaki umumnya dan hutan yang terasa aneh dari biasanya. Berhenti bicara yang aneh-aneh, paham? Gertaknya. Aku memejamkan mata lalu mengangguk. Agam ini adalah mu'alaf yang dulunya penganut Kristiani. Sebetulnya ia bukanlah pribadi yang temperamen, melainkan tegas dan bijaksana. Tak terasa, waktu sudah menunjukkan pukul 9 malam. Setelah kutunaikan ibadah kepada Allah, aku menghampiri Mas Agis yang tengah duduk berdua dengan Bang Sam. Mas, kondisi Sofi tidak memungkinkan jika kita kembali melanjutkan pendakian. Ujarku jujur. Mas Agis menghela nafas. Kita menginap di sini, Syah. Jam 2 dini hari, baru kita melanjutkan perjalanan. Balasnya. Tapi Mas, percayalah Syah, tidak akan terjadi apa-apa. Tepat saat Mas Agis menyelesaikan ucapannya, terdengar teriakan dari dalam tenda. Suara pekikan kemudian disusul tangis rintihan ternyata bersumber dari Sofi. Dia kesurupan. Dablek, wes tak omongi, ojo turun nang kene, tetep wae. Yang artinya, bandel, sudah dibilangin jangan tidur di sini, tetap saja. Sofi merancau dengan bahasa Jawa. Untungnya aku bisa mengerti sedikit bahasa itu. Ampura mbah, tuturku saat ingin melanjutkan kalimat. Sofi terlebih dahulu tertawa dengan pekikan tajam. Saat yang lain membacakan doa untuk Sofi, aku berusaha memegang pergelangan lengan gadis itu untuk menemukan nadinya. Mataku terpejam ketika berhasil menemukan denyut nadi Sofi. Aku terlonjak kaget hingga punggungku menghantam bahu Panji. Aku melihat dengan jelas rupa sosok yang merasuki Sofi. Kujamin siapapun yang melihatnya bisa terkena sawan. Nafasku tercekat. Sofi kembali membagi bibita. Mau tak mau, aku mengobati Sofi dengan merapalkan doa yang sudah diberitahu bapakku. Air mata, air. Air, minta air. Pintaku, Mas Agis cepat-cepat. Setelah sadar, Sofi terbatuk-batuk dan tubuhnya melemas. Sungguh di dalam tenda terasa hawanya begitu panas.
Lungo, ojo nang kene. Ndablek tenan sih. Ning kene isine demit kabeh. Ojo mbayang awak dhewe. Artinya, pergi, jangan di sini. Bandel sekali sih. Di sini istrinya makhluk halus semua. Jangan membahayakan diri sendiri. Terdengar teriakan Ransa dari tenda sebelah. Sontak aku dan yang lain berlari ke tenda laki-laki kecuali Cika, Sabel, dan Bang Sam. Mereka menemani Sofi. Ternyata sosok yang merasuki Sofi kembali merasuki kawan kami yaitu Ranza. Pria itu melotot saat melihatku masuk ke tempatnya. Maaf mbah, nang opo kulo sareng batur-batur kulo ojo ono nang kene. Tanyaku pada sosok yang merasuki Ranza. Sosok yang kuajak bicara justru tertawa, melengking tajam, membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya berdiri tegang. Ojo kakean nakon, lungo, melas nang batur-baturmu. Ojo gawe petaka kanggo awakmu cah ayu. Artinya, jangan banyak bertanya, pergi, kasihan teman-temanmu, jangan bikin masalah buat dirimu sendiri gadis cantik. Sedetik kemudian Ranza terkulai lemas, matanya terpejam. Sosok itu keluar sendiri dari badan pria jagung itu. Entah kenapa aku merasa yang tenda yang kumasuki tengah dikelilingi banyak sekali demit. Aku menggeleng lalu menghampiri Mas Agis untuk bicara berdua. Mas, kita harus pergi sekarang. Sengaja ku eja setiap suku kata di akhir kalimat berharap Mas Agis mengerti akan gentingnya situasi. Ingin mendirikan tenda di malam lagi, Syah. Jarak ke pos 4 terlalu jauh. Elaknya, aku mengusap dahi, cadar yang ku kenakan kembang kempis karena deru nafasku yang masih memburu. Dengar Mas, kita dirikan tenda di mana saja, asal jangan di sini. Percayalah, kita dalam bahaya jika menunggu pagi baru melanjutkan perjalanan. Apa kita turun saja? Tanya Bang Sam tiba-tiba. Luweh bahaya nduk, ojo. Lebih berbahaya nak, jangan. Suara itu suara Pak Endeh. Kalian dengar suara itu? Tanyaku pada mereka berdua. Apa? Tanya Bang Sam. Lebih berbahaya jika kita turun di tanjakan curam yang kita lalui sebelum pos 1. Di sana ada sesuatu yang tengah menunggu kita. Ujarku. Sok tahu. Bentak Bang Sam, wajahnya memerah menahan amarah. Kamu tahu di mana, Syah? Tanya Mas Agis cemas. Ku pejamkan mata sebentar lalu melirik ke arah pohon besar yang terletak di arah timur yang tak jauh dari posisi kita. Dia sedang menunggu kita. Ucapku lalu menunjuk pohon di sana. Ketika Bang Sam terlebih dahulu mengikuti arah telunjukku, terdengar suara yang membahana yang berhasil membelah kesunyian. Anjir, kuntilanak!